Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga Wigono Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan ragu langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendukung channel JTech ID agar semakin berkembang lagi dan pastinya untuk memberikan semangat kepada JTech ID supaya bisa memberikan konten yang menarik untuk kalian ya. Dan gak perlu berlama-lama, di video kali ini adalah PC rakitan yang kurang lebih budgetnya itu 5 jutaan sampai 6 juta. Nah, kira-kira komponennya apa aja yang bisa kita lihat di sini? Tampilan PC-nya udah cukup ganteng. Jadi nggak perlu lama-lama, kita langsung bahas aja komponen yang digunakan di PC rakitan kali ini. Oke, di video rakitan PC kali ini saya pengen ingetin lagi ke kalian, dengan PC spek yang sama itu pastinya bisa menghabiskan budget yang berbeda-beda tergantung kalian dalam pemilihan komponen lain, seperti dari komponen power supply, dari casingnya, apakah pengen yang biasa aja atau yang agak estetik, pengen juga misalkan penyimpanannya seperti apa, ataupun komponen-komponen lain yang digunakan. Jadi misalkan ada spek basic yang sama, bisa jadi harganya pun agak berbeda. Tapi di sini saya JTech ID juga ingin memberikan gambaran kepada kalian untuk rakitan PC kali ini. Nah, PC kali ini datang dari prosesor yang cukup legendaris, cukup lawas yang sering kita gunakan, yaitu saya masih menggunakan PC dari prosesor Core i5 3550. Ini generasi ketiga ya, Core i5 generasi ketiga. Ini menurut saya prosesor yang jarang digunakan. Biasanya rata-rata orang menggunakan i5 3470 dan 3570. Nah, untuk prosesor ini berada sedikit di atas Core i5 3470 untuk base clocknya. Lalu untuk motherboardnya di sini saya sandingkan dengan motherboard H61 dari ASRock. Yes, ini sudah cukup untuk Core i5 ini. Kalau kalian mau pakai yang seri B75, ya itu sah-sah aja, silahkan kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing. Lalu untuk RAM-nya, di sini RAM-nya kita hanya menggunakan 2 x 4 GB saja, sehingga total RAM-nya yaitu 8 GB. Ini sudah sangat minimum untuk penggunaan PC zaman sekarang menurut saya ya. Karena dari Windows-nya sendiri, Windows 10 sendiri, kalau kita pakai RAM 4 GB itu udah sangat berat menurut saya. Jadi minimum untuk gaming itu 8 GB lah untuk PC zaman sekarang. Nah, untuk storage-nya di sini saya masih menggunakan 2 tipe storage, yang mana satu storage-nya itu adalah SSD berkapasitas 120 GB dari merek Genuine, dan di sini ditambahkan untuk data-data ataupun untuk game-gamenya, penyimpanan lainnya menggunakan harddisk Seagate yang berkapasitas 500 GB. Ini udah cukup untuk penyimpanan, udah minimum lah untuk zaman sekarang. Tapi tentunya penyimpanan itu tergantung ke kebutuhan kalian ya. Ada yang cukup ya silakan, ada yang kurang ya kalian harus tambah lagi di segi penyimpanan kalian. Lalu untuk CPU coolernya, kali ini kita menggunakan IO Liquid Cooler dari merek PC Cooler. Yes, ini ukuran 120 mm, tapi rasanya udah sangat cukup tentunya untuk Core i5 generasi ketiga. Bahkan Core i5 generasi ketiga menggunakan fan-fan yang biasa pun sedikit banyak masih bisa terhandle, atau misalkan menggunakan fan aftermarket udah cukup ya. Tapi tentunya di sini menggunakan IO Liquid Cooler ini adalah untuk menambah nilai estetik kalian. Jadi di samping tentunya performa dari pendinginannya cukup baik, estetikanya juga terlihat lebih menarik dan juga enak dipandang. Jadi untuk kalian juga yang pengen PC-nya itu enak dipandang, mungkin bisa meniru tampilan-tampilan di PC seperti ini. Dan untuk PGA card-nya, di sini kita gunakan PGA card Lord Chesplung dari Furion GTX 750 Ti yang VRAM-nya 4 GB. Jadi ini untuk digunakan gaming dan digunakan editing, udah bisa lah, udah enak untuk keperluan zaman sekarang. Karena PGA zaman sekarang itu kalian tahu juga ya, harganya cukup melesat tinggi, dan Furion ini menurut saya bisa jadi sedikit banyak penyelamat untuk kere-hore yang juga sekarang harganya sudah mulai naik karena stoknya di beberapa toko sudah mulai menipis.
Jadi untuk kalian yang udah punya budget untuk merakit PC, mungkin kalian bisa dahulukan dulu untuk membeli PGA card impian kalian. Atau misalkan kalian punya dana sekitar plus minus 2 jutaan, mungkin Purion GTX 750 Ti ini bisa jadi opsi untuk kalian ambil. Ini fiturnya 4GB ya. Dan ini dari distributornya PT AGS Asia Global Sukses Indo, tercover garansi resmi 2 tahun. Jadi udah cukup oke lah menurut saya ya. Beralih ke power supply, di sini saya menggunakan power supply yang sering sekali saya gunakan, yaitu dari Aerocool United Power 500 Watt. Aerocool 500 Watt ini sudah sangat cukup untuk menyuplai listrik di PC ini. Ada IO water cooling, PGA-nya GTX 750 Ti. Ini sudah sangat-sangat cukup untuk mensuplai listrik di PC ini. Dan untuk casingnya, di sini saya menggunakan casing dari Phenom RX Arasaka. Ini menurut saya casing yang cukup estetik juga, cukup unik juga, RGB-nya juga bagus ya, karena sudah terdapat 2 fan RGB dari paket pembeliannya. Jadi di sini kita tinggal menambahkan saja, seperti saya ada 3 buah fan LED berwarna biru, yang mana satu disimpan di belakang dan juga 2 di atas ya. Kalian bisa cari, bisa pilih sesuai selera kalian sebetulnya untuk fan tambahannya. Tapi konfigurasi seperti ini juga adalah permintaan dari ownernya sendiri. Nah, untuk komponennya sepertinya sudah disebutkan satu persatu, dan seperti biasa kurang abdol rasanya kalau nggak ada tes benchmarknya. Jadi pastinya kita akan lihat tes benchmarknya, dan kalian bisa lihat juga suhu dari prosesornya dan juga dari PGA cardnya. Oke, nggak perlu berlama-lama, mari kita lihat benchmarknya.
dari pengujian tes yang sudah saya lakukan, menurut saya PC ini cukup layak untuk digunakan casual gaming. Ya, casual gaming di gaming berat zaman sekarang. Karena game Cyberpunk 2077 yang cukup terkenal sangat berat pun masih bisa dimainkan di PC ini. Jadi ini juga bisa menggambarkan untuk kalian game-game yang di bawahnya Cyberpunk itu pasti udah bisa dijalankan. Dan tadi juga sudah kita tes beberapa game yang cukup berat juga, itu udah bisa. Apalagi misalkan kalian hanya menggunakan monitor yang resolusinya 900 pixel atau 720 pixel dan hanya monitor 60 Hz ya, ini masih bisa digunakan. Nah, kecuali kalau kalian pro players untuk menggunakan mungkin game kompetitif yang di atas 144 Hz ya, PC ini sih masih bisa kalau untuk game sekelas Valorant. Tapi saran saya ya kalian bisa up lagi budgetnya untuk merakit PC yang lebih powerful lagi. Tapi tentunya ini sudah cukup untuk kebutuhan dari owner saya. Bahkan saya pribadi pun sebetulnya untuk kegunaan casual ini udah bisa jadi pilihan atau bisa jadi opsi lah. Karena untuk gaming dan juga untuk editing pun ini udah bisa. Kalian bisa tonton juga video-video saya banyak yang menggunakan Core i5 Gen 3 ini, bisa digunakan untuk gaming, untuk editing, ataupun untuk productivity lainnya. Itu udah cukup sangat enak. Tentunya kalau masalah bang ini awet nggak, bang ini kira-kira bertahan berapa lama, itu tergantung kepada aplikasi apa yang terus kalian gunakan. Kalau semakin lama aplikasi itu semakin berat tuntutannya, tentunya ini juga akan menjadi semakin berat. Tapi kalau aplikasi yang digunakan atau game yang digunakan itu selama kalian pakai itu sama, ya ini akan bisa bertahan lama. Tinggal masalah usianya, tinggal masalah umurnya kira-kira bertahan atau tidak. Karena perlu kita ketahui juga beberapa komponen dari PC rakitan ini ada yang second, seperti contohnya prosesor, karena prosesor sudah tidak ada yang baru lagi. Dan juga di sini kita pakai motherboard juga yang second. Dan untuk motherboard juga mungkin kalau kalian mau ambil merek lain silahkan. Kalau kalian fanatik harus merek Asus, harus merek MSI, itu silahkan. Tapi pastikan motherboardnya berfungsi. Karena sebetulnya sebelum ini video bisa dipublish, awalnya saya membeli salah satu merek Asus, tapi ternyata motherboardnya tidak berfungsi atau rusak, sehingga ya kita menggunakan merek lain dari ASRock ya. Jadi intinya bukan masalah merek apa yang mau kalian pakai, tapi pastikan juga komponennya masih berfungsi dan layak untuk digunakan. Oke, dan kira-kira untuk konsumsi listrik dari PC ini menghabiskan berapa sih saat bermain game? Nah, untuk saat full load bermain game di sini saya coba tes, itu menghabiskan atau mengkonsumsi daya sekitar 160 wattan saja. Ya, rata-rata 160 watt, walau sesekali memang pernah ke 170 watt. Ini tergolong cukup irit untuk PC kelas seperti ini, yang mana sudah menggunakan liquid cooler juga udah mantep ya. Oh iya, ngomong-ngomong liquid cooler, jadi ada yang nanya juga kemarin, bang itu kalau misalkan pakai liquid cooler VRM-nya seperti apa sih? Apakah akan kebakar? Tentu tidak, tapi memang ada pemanasan yang lebih karena misalkan dibandingkan kita menggunakan CPU cooler yang fan, itu memang akan terbantu pendinginannya dari CPU cooler. Karena ini menggunakan IO water cooling yang mana di sini tidak ada fan-nya ya. Ini mungkin akan berpengaruh, tapi di sini penggunaan dari berbagai fan-nya dan bisa saya rasakan juga di sini anginnya cukup kencang sehingga akan membantu juga untuk mendinginkan VRM. Jadi masih oke saja sih untuk digunakan di PC ataupun di motherboard yang tidak ada heat spreader-nya atau tidak ada mousepadnya. Jadi untuk kalian yang bingung-bingung itu nggak masalah ya. Apalagi ini PC kelasnya seperti Intel Core i5 seperti ini masih bisa, dan tentunya nggak di OC, VRM-nya masih aman dan nggak terlalu panas. Nah, untuk rincian harganya dari PC ini berapa sih? Saya agak lupa, mungkin akan saya tampilkan di layar. Nah, dari rincian harganya ya 5-6 jutaan, memang apakah ini worth it atau tidak? Menurut saya sih masih oke, karena memang ya kita ketahui sama-sama untuk merakit PC di kala ini memang harga-harga lagi naik, terutama VGA card ya. VGA card sekarang harganya luar biasa, jadi tetap kalau kalian mau rakit itu cepet-cepet aja rakit ya,
karena mungkin harga-harga bisa terus naik. Tapi sih saya berdoa, mudah-mudahan bantu doa juga ya, mudah-mudahan harga Vega dan komponen-komponen lain itu segera secepatnya turun agar rakit PC seperti ini tuh harganya bisa murah lagi kayak dulu, nggak jadi mahal kayak sekarang. Tapi ya tentunya semua kembali lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Oke, dan mungkin itu saja video dari PC rakitan kali ini. Untuk kalian yang ingin dibantu rakit PC Digitech ID, tentunya kalian bisa seperti subscriber kali ini juga PC subscriber ya. Kalian bisa DM ke Instagram kita Digitech ID, tapi tolong bersabar dan tolong menunggu karena yang DM di IG itu cukup banyak dan saya sendirian. Jadi untuk baca satu persatu itu rasanya memang sangat lama sekali, terlebih dengan aktivitas yang cukup padat saya ya. Jadi ya kalian DM aja dan tolong bersabar sampai nanti dibalas ya. Oke, mungkin itu saja video dari Digitech ID kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel Digitech ID. Bersama saya Angga Wiguna Saputra dan see you next video. Bye-bye.